jelas itu runtut. Cuma menariknya hampir hilang itu rurunya, hampir hilang lantaran mesti cerita sejarah untuk masing-masing bidang keuangan itu. Dari Telkom dia begini, ini ada pasar modal begini, terus ini saya diminta begini, pindah-pindah itu. Nah, ini yang Sakaremu dari Emi, lain lagi, itu cerita bagaimana dia di tengah ini tantangan ini sebagai dosen dan praktisi lawyer itu coba itu di tengah itu meluruskan apa yang terjadi dari gejolak-gejolak yang ada dan memberikan arah. Itu menarik lantaran ada dari hukum dan etika prinsip nilai itu. Nah, singkatnya begini, di dua ini membentuk satu yang lain lantaran itu on becoming a man, a human. Ini terus langsung lihat. Nah, ini di mata saya sampai tadi malam terus mulai pikir-pikir, ini dua buku yang memang saling melengkapi, komplementer satu dengan yang lain, dan cerita menarik untuk bidang-bidang yang sama. Menariknya kalau autobiografi atau autobiografi biasanya orang cerita tentang riwayat hidupnya begini, lalu pengalaman dengan di keluarga atau begini, lalu ini, lalu ada macam-macam begitu. Ini tidak, ini beda sekali. Yang ditulis tentang karier itu, lalu kemudian dua seakan-akan lepas, tapi terikat satu dengan yang lain, saling menyokong satu yang lain. Itu yang menarik. Nah, dari sini langsung saya lihat, oh rupanya ini jadi satu filsafat dari Minahasa sendiri yang dipraktekkan secara jelas. Lantaran apa? Ini pasangan suami istri. Pasangan suami istri di bahasa Tombulu tidak ada. Suaminya tidak ada, kata suaminya tidak ada, kata istrinya tidak ada. Cuma ada satu kata yaitu sanasende, pasangan suami istri. Nah, kenapa dipakai sanasende? Sendean sayur. Sehingga artinya kalau mau diterjemahkan di bahasa, di sastra, itu berarti orang yang makan sayur bersama. Itu suami istri. Nah, tapi uniknya kenapa di sayur? Nah, ini bukan lantaran jual sayur. Itu juga tujuan jual sayur itu pun dapat ini. Nah, rupanya tuh sayur itu jadi daya hidup. Lantaran apa? Kalau orang mau kebun, itu suami istri datang mau kebun ladang, itu suami bersihkan ladang, kemudian baru istri bertanam, baru rawat sama-sama. Pulangnya suami pikul kayu api, istri bawa sayur. Habis itu dorong makan sama-sama. Lantaran itu suami istri jadi sanasende. Jadi yang diutamakan itu kerja bersama untuk membina hidup bersama. Lantaran itu ada di kata berikut, ada sanasende, sana abu, dari abu yang sama, dapur yang sama, baru ada sana ririketan, baru kemudian ada sana wanua, ada baru kemudian sana tauan. Itu dari filsafat ini kebersamaan. Dan memang jadi begitu, lantaran apa? Yang Basilius, itu menarik, Basilius itu dari birokrasi itu bergiat di situ dan didukung oleh sang istri di bidang ini, dosen dan praktisi yang meluruskan itu hukum itu, dan memang saling ini, sehingga dua buku ini bilang itu ideologi Minahasa. Itu memang betul-betul sana sini, tapi bukan lagi di ladang, tapi di bidang keuangan itu dan percaturan itu. Biasanya luar biasa ini. Dan memang untuk saya menarik itu perkembangan. Nah, lantaran itu terus sana lantaran apa? Ya kita kakas-kasan biar nabar Renwarin so hilang Renwarin sinari
bilang dari Kei, tapi kalau tanya kita orang mana, kita bilang tadi tahu. Iya. Tapi apa orang Kei umur 13 tahun sudah datang di sini, kok habis itu hampir sama-sama dengan ibu Lisi itu di sekolah itu di Tomohon, hampir udah masuk sekolah yang sama, tapi mama ini tadi tahu orang mana. Tapi Pak Senduk Boloan, tapi Pak Runtuweni ke Kaskasen, tapi mama lahir di Kembes, kita lahir di Tomohon, dibesarkan di Manado Selatan. Orang mana itu? tapi kita dah ada di Kaskasen, di mana tapi opak petana itu tawarisi. Lalu kita bangga terus ini di perjalanan ini, petualangan Ruru ini, bagaimana menjadi manusia, lalu memang itu mengedepankan kemanusiaan, sehingga yang langsung muncul, kalau disingkat kata dibilang itu yang dalam Pancasila dibilang kemanusiaan yang adil dan beradab. Rupanya itu yang dimunculkan itu yang menjadi jiwa dari keempat buku ini. Itu yang saya lihat, dan itu yang rupanya jadi kabar gembira. So itu dibilang persis di habis Natal ini, terbilang selamat hari besar. Lantaran ada kabar gembira di situ. Bagaimana biografi dari tokoh-tokoh ini memang bisa mewartakan satu kemanusiaan yang adil dan beradab yang luar biasa untuk itu. Saya mau baca, tapi memang berat untuk yang bidangnya ini, apalagi cuma orang di pusat ini, orang di daerah, yang lain kali memang setengah mati. Wah, apa kode ini? Ada lantaran, ada terus terang, ada berapa istilah kita bingung di buku dari Sakaremu. Nah, kita udah belajar bahasa Latin 7 tahun, tapi tadi tahu mau baca bagaimana itu. ada tuh teks-teks ini dia cuma tulis begitu. Tapi lantaran tahu hafalin, nggak bisa baca itu. Bahasa Latin, tapi di ini bagian-bagian akhir dia tak putus-putus, mungkin bahasa hukum itu. Tapi kodeks Romawi ini sedikit lain. Kemudian ada lagi memang istilah teknis itu tanda pikir-pikir. Lantaran untuk bahasa teologis jadi lain sekali. Di hukum atau di keuangan itu Axio Paulina itu kita kaget. Paulina ya setahu kalau berarti dari Paulus. Tapi orang-orang hukum PP ini Axio sedikit tanya, aduh apa sih ini? Tapi terus terang memang ini buku menarik, tapi memang mesti betul-betul konsentrasi untuk baca, baru ya enak. Tapi jiwanya memang bisa muncul, dan terima kasih lantaran bisa menyajikan 4 buku ini dari satu pertemuan, langsung melihat itu bagaimana panggilan, dan terus terang kita turut bangga dengan ini peziarah Ruru ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Nah, nggak gres kalau kita nggak dengar langsung, karena ada di sini tokohnya. Nama aslinya sebenarnya Basilius. Cuma kata, dong gara-gara dong sosere bakuman. Oh, Basil Batak. Oh, waktu ambil raport atau ijazah dia ganti itu nama Basilius. Sudah, zaman itu boleh sah, akta menyusul. Abang saya Basilius Ruru, mohon ke depan untuk menyampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Bro Doli. Tolong sama-sama rambut putih. Selamat hari besar. Dan terima kasih Pastor Renwarin dengan Ibu Pendeta Anita.
memberikan satu summary dari buku-buku yang ada di sini, termasuk buku yang ditulis oleh saya sendiri dan buku mengenai almarhum istri saya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja mengenai buku yang berjudul Sakarepmu. Sakarepmu itu kalau bahasa Jawa, bukan sakarepmu, Pastor. Sakarepmu. Kita bukan orang Jawa, tapi kalau kita dengar dia bilang, dia cuma sakarepmu. Ya, gitu. Artinya semau lu. Suka-suka lu aja, terserah ngana lah. Tapi itu tergantung dari intonasi suara yang dia sampaikan. Kalau semau lu, nah itu lain lagi. Tapi semau lu, marah itu. Jadi ada intonasi dan dia suka sebut seperti itu, sehingga di buku ditulis tergantung dari bagaimana caranya kita mendengar, itu arti dari intensi dia. Tapi buku ini sebenarnya ditulis waktu saya datang ke kantornya di Grand Wijaya. Dia kantornya itu sebenarnya pertama kali digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan hukum. Namanya Pusat Pengkajian Hukum, didirikan oleh Pak Marsuki Usman, Bambang Sowo, lalu Pak Mari Muhammad, saya sendiri, Ibu Kartini Mulyadi, dengan tujuan agar supaya hukum itu dapat dijadikan sebagai suatu pegangan dalam rangka perkembangan ekonomi nasional, bisnis juga. Karena pada waktu itu boleh dikatakan hukum kita masih peninggalan hukum Belanda. Undang-undang mengenai perseroan terbatas masih diatur di KUHD, dan itu hanya sekitar 15 pasal atau 16 pasal. Jadi PT pada waktu itu ada, tetapi bagaimana pengaturan mengenai PT? Bagaimana kegiatan komisaris, direksi, dan pemegang saham secara lebih detail? Itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dia melalui lembaga ini berupaya untuk mengatur dan menentukan lebih detail lagi bagaimana yang dikenal dengan corporate governance, tata kelola perusahaan. Sebab ada prinsip-prinsip yang hakiki yang berlaku dalam satu pengelolaan perusahaan, yaitu dalam hal satu corporation ada yang namanya limited liability concept, bahwa pemegang saham itu tanggung jawabnya terbatas. Dia tidak mempunyai tanggung jawab melebihi dari saham yang dia tanamkan di dalam perusahaan. Tapi kalau dia tidak melaksanakan yang namanya fiduciary duty, kewajiban untuk dia loyal pada perusahaan, maka berlakulah di situ yang namanya piercing the corporate veil. Artinya, prinsip limited liability itu tidak berlaku lagi bagi pemegang saham kalau dia melakukan perbuatan melawan hukum. Kalau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perseroan. Kalau ada conflict of interest. Karena apa? Conflict of interest itu adalah hal-hal yang tidak boleh terjadi dalam perusahaan. Sebab kalau terjadi, maka yang tadi itu, dia akan melayani yang lebih baik untuk kepentingan dia daripada kepentingan yang lain. Maka itu yang perlu ditekankan lebih jauh, supaya dengan demikian, tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Maksud dan tujuan pendirian perusahaan itu tercapai. Kalau tidak, maka ya, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, pasar modal tempatnya itu. Karena di sana diatur mengenai hal seperti ini. Tapi itu bagian belakang ya. Jadi pada waktu Pusat Pengkajian Hukum itu didirikan, tujuannya adalah supaya hal-hal berkaitan dengan tata kelola di hukum bisnis, termasuk yang kemudian dikenal dengan restorative justice, dengan alternative dispute resolutions, itu dimulai dari PPH. Dia yang menjadi motornya, tentunya bersama dengan pembicara-pembicara lain ya pada waktu itu. Tapi kemudian PPH itu status quo karena dia kemudian diangkat menjadi staf khusus. Dia tidak mau ada waktu yang dia tidak bisa gunakan untuk kepentingan PPH. Jadi dia berhenti. Begitu juga dengan law firm dia punya law firm. Tapi
Dia kemudian setelah diangkat menjadi staf khusus menteri, dia berhentikan, dia tidak lagi menjalankan kegiatan. Karena dia pegang pada prinsip bahwa dia tidak boleh melakukan kegiatan yang bertentangan dengan etik. Gitu. Nah itu yang saya lihat pada waktu saya ke kantornya, bahwa begitu banyak manuskrip, tulisan-tulisan dan lain-lain yang berserakan. Lalu saya pikir, kenapa? Kalau ini hanya dibiarkan seperti itu, sayang kan? Jadi akhirnya saya kumpul dengan bekas anak buahnya dan kita bicara, bagaimana kalau kita bikin satu tulisan mengenai Emi untuk mengenang 1 tahun meninggalnya dia. Jadilah buku itu, Sakarepmu, kemudian diluncurkan di Hotel Fairmont tanggal 11 Desember tahun 2021. Setelah diluncurkan, saya berpikir, boleh juga ya, kayaknya kalau ada sesuatu yang berkaitan dia sudah, saya juga bagaimana kalau saya menulis. Tapi saya pikir, apa yang saya mau tulis? Saya kalau menulis diri sendiri, rasanya kok tidak ada yang perlu dibanggakan lah kalau mengenai diri sendiri. Tapi mungkin kalau bicara mengenai perjalanan karir, barangkali ada baiknya kita bicara dengan teman-teman juga. Rasanya kok kalau kita mau menulis hal seperti itu, makanya di bagian pengantar kita katakan, saya khawatir kalau menulis seperti ini karena ada kemungkinan terkesan saya ini ingin membanggakan diri, mungkin membesarkan diri, self-aggrandizement. Tapi setelah bicara dengan teman-teman, akhirnya mereka bilang, Bapak kan pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat umum. Karena pada waktu itu ada hal-hal yang terjadi yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi akhirnya saya sepakat menyiapkan apa-apa yang perlu mulai dari bab 1. Makanya judulnya itu Dari Kaki Gunung Lokon. Karena tentunya saya harus bercerita mengenai waktu kecil. Ya saya lahir di Kakaskasen tahun 48. Dan kemudian saat sekolah di sana di SD di sekarang gereja Katolik dulu di samping jalan, sekarang kan sudah pindah. Ya pastor ya. Dulu masih di samping jalan, di belakangnya sekolah. Nah, sekolah itu dulu guru Lumeno yang ngajar. Kita masih ingat. Guru Lumeno yang ngajar menyanyi itu anjingku, kawanku dan seterusnya, itu masih ingat sampai sekarang. Bagaimana guru Lumeno. Jadi kita cerita di situ sampai kemudian waktu Permesa terpaksa mengungsi ke Manado karena papa dan mama itu mau diculik Permesa. Waktu itu Permesa berada dalam kondisi yang uncontrollable barangkali ya, sehingga ada perorangan-perorangan yang sudah menjadi bagian dari kegiatan itu dan kita mengungsi ke Manado, terpaksa mengungsi. Tapi sebelumnya memang yang dibilang Bro Doli tadi, ya iko mama jual sayur di pasar Sindula, bukan Sindula, pasar Calaca. Berjual sayur, pagi-pagi so turun, malam, pagi-pagi so buka semua tuh cai sim dengan petsai dengan segala macam itu, jam 11 pulang. Nah pulang itu kalau naik otobus, kalau tidak tahan tuh hidung, itu muntah. Karena apa? DP CO2 tinggi. Waktu itu kan belum ada tuh pengaturan model sekarang. Otoso mesti dia punya emisi sekian. Waktu itu ya memang bensin juga kadar CO2-nya tinggi. Jadi kalau nyala kuat bisa muntah. Nah baru pertama kali turun memang, tapi lama-lama jadi biasa. Terus di Manado sekolah di PAL 2 sampai SMP Don Bosco. Nah yang lucu waktu di SMP, jadi SMA, karena itu yang dibilang Bro Doli tadi, harus kerja kasihan orang ini, cari makan sendiri, bikin cibum, bikin temo, bikin pia, jual. Tapi kalau bicara mengenai ilmu sosial, waktu di kelas 1 SMA, bahasa Inggris, ilmu bumi dan segala macam itu kita nilai di rapor semuanya di atas rata-rata. Karena kalau baca 1 kali 2 kali langsung ingat. Tapi kalau kimia
goniometri, dan lain-lain itu kan mesti kerja. Jadi rapor merah semua. Terus Frater Henricus waktu naik kelas panggil, Basilius, come here. Yei tidak cocok di sini. Nehors, kita masih ingat sekali. Nehor, Yei tidak cocok di sini. Dia naik kelas tapi pindah di Rex Mundi. Jadi pindahlah kita di Rex Mundi. Jadi masuk di situ sampai selesai. Terus kemudian sebenarnya kita ada bagian di buku itu ingin jadi diplomat. Karena waktu lagi belajar ilmu bumi, Mner Awi yang mengajar, pesawat lewat. Mner bilang, dubes pulang. Jadi dubes sedap dong kalau begitu ya. Naik pesawat terus. Jadi akhirnya kita ingin jadi dubes, mau sekolah ilmu politik. Jadi setelah lulus kita ingin masuk ke Fakultas Sospol, belajar ilmu politik. Tapi teman-teman waktu mendaftar, orang mendaftar di Fakultas Hukum. Ya, kita ikut-ikut juga sekalian mendaftar di Fakultas Hukum. Tapi setelah kuliah hukum, ternyata hukum itu memang mempunyai satu nilai tersendiri. Dia itu mengajarkan mengenai kepastian, mengenai kejelasan tentang hak orang per orang, ada bagian mengenai negara. Dan saya tertarik. Dan itu yang menyebabkan akhirnya saya mendalami hukum. Tapi di Unstrat waktu itu, kalau sudah tingkat 4 dan tingkat 5 belum lulus, orang belum naik tingkat. Jadi kita pikir-pikir, tempo apa kita mau lulus menjadi sarjana hukum kalau masih begini terus. Jadi akhirnya kita minta izin dari mama mau ke Jakarta. Jakarta dikasih naik Bogowonto 2 minggu kurang lebih perjalanan. So apa dia ringkas cerita sampai di Jakarta, terus kemudian ketemu dengan teman, dia bilang lebih baik anak kuliah di sini Jo, kuliah di Fakultas Hukum UI. Oh gitu ya, kita coba melamar, minta surat pindah dari sana, dari Unstrat maksudnya. Tapi sampai di sana dia bilang, oh nggak, mesti turun 1 tahun. Wah, itu kan setingkat apa ya? Waktu itu belum ada yang namanya S1, S2, S3. Yang ada cuma sarjana hukum dan doktor. Baru tahun 80-an, akhir 80-an mungkin baru ada S1, S2, S3. Jadi, boleh kuliah sini, tapi turun jadi tingkat 3. Sudah terlanjur ke Jakarta ini. Apa boleh buat? Jadi, akhirnya kita terima juga. Cuman sementara lagi kuliah, ada pengumuman di Kompas menerima pegawai, calon pegawai negeri di Departemen Keuangan. Jadi kita coba melamar, tes rame-rame di Senayan, ada ratusan. Bulan Mei kita ingat itu, Mei, Juni, Juli, Agustus, Februari, ada teman kuliah, lulusnya lah, tahun dari Manado juga. Lulus di mana? Lulus ujian rame-rame di Senayan. Jadi kita datang, ada nama juga di sini. Kasih surat pengantar ke Departemen Keuangan. Ya cuman saya untuk buku terlalu panjang mau cerita, ringkas cerita. Disitulah mulai kita kerja di Departemen Keuangan, mulai di Subdirektorat Asuransi Jiwa dan Asuransi Sosial. Lalu kemudian tahun 79 kita diminta untuk mengikuti tes TOEFL, Test of English as Foreign Language, sebagai satu syarat untuk dikirim ke luar negeri. Jadi waktu itu kita ambil tes di LIA di Pramuka dan mendapat skor hampir 600. Jadi memenuhi syarat. Waktu itu mau dikirim untuk ke Kennedy School of Public Administration, for Public Administration. Tapi kita bilang Pak teman-teman, wah Public Administration ya, itu kalau pulang jadi kuntua kita di sini. Belum begitu tahu mengenai belum dijelaskan. Kemudian kita tanya Pak Dr. Doni Iskandar, boleh enggak kalau kita ambil LLM dengan pertimbangan kalau kita enggak kerja di Departemen Keuangan, kita boleh kerja di law firm gitu. Jadi boleh karena kita perlu. Jadi akhirnya dikirim ke Harvard Law School.
Nah di situ kita berkenalan dengan yang namanya Profesor Detlef Fox dengan mata kuliah corporation. Yang di situ diajarkan lebih detail mengenai yang saya sebutkan tadi, prinsip corporation yang berkaitan dengan fiduciary duty yang adalah menyangkut duty of care dan duty of loyalty. Bahwa seorang organ yang menjadi organ perusahaan atau pemegang saham, dia hanya boleh satu kepentingan, yaitu kepentingan perusahaan. Kalau dia mempunyai kepentingan lain, maka di situ akan berlaku hal-hal yang harus dia pertanggungjawabkan. Kalau dia tidak bisa pertanggungjawabkan, maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi. Dengan kata lain, dia bukan lagi sebagai pemegang saham, tapi sudah menjadi pemilik dari suatu firma. Dan kita tahu yang namanya firma itu unlimited liability. Beda dengan PT. Di situ berlaku namanya prinsip piercing the corporate veil itu. Dan saya mendengar yang dikutip, dan memang saya dengar sendiri, Matius 6:24. Manusia tidak boleh melayani dua tuan. Jadi the essence of conflict of interest adalah hal seperti itu. Dan Profesor Detlef Fox mengatakan bahwa conflict of interest is the roots of all evil. Itu yang dia bilang. Waktu itu kita cuma dengar begitu aja ya. Tapi pulang baru kita mulai mendalami. Iya. Terutama pada waktu saya ditugaskan sebagai ketua Bapepam. Di sana di pasar modal itu aturan-aturan mengenai konflik of interest itu sangat ketat. Jadi kalau ada konflik of interest, prosesnya ada. Misalnya saya jadi direktur dan mereka di dalam satu perusahaan, kalau saya punya kepentingan, saya boleh menawarkan. Tapi yang memutuskan mengenai boleh tidaknya hal seperti itu adalah pemegang saham publik, bukan pemegang saham mayoritas. Untuk apa? Supaya ada fairness yang berlaku, transparansi dan sejenisnya. Jadi boleh saja hal seperti itu, tapi ada prosedur. Tapi pada umumnya conflict of interest itu adalah root of all evil. Itu yang saya bawakan seterusnya di karir saya sampai saya kemudian berhenti dari Departemen Keuangan, Kementerian BUMN. It was 2004, 2004. Pada waktu itu terjadi pergantian menteri dan menteri membawa 7 staf khusus. Waktu itu belum dikenal yang namanya staf khusus. Nah, saya sekretaris kementerian. Sebagai sekretaris kementerian, saya mengatur, membawahi, membidangi mengenai hal-hal internal dan sebagainya. Tata kelola mengenai staf khusus belum ada. Dan kalau saya itu sempat berlangsung terus, kemungkinan saya bisa konflik dengan mereka. Itu yang menyebabkan saya mundur. Saya berhenti dan kemudian saya ditawarkan posisi sebagai komisaris dan seterusnya di beberapa perusahaan terbuka. Nah, prinsip-prinsip tadi itu yang saya terapkan sampai sekarang, sehingga saya akhirnya menulis buku ini dan ketemu dengan Bro Odi. Buku ini sudah diluncurkan khususnya untuk autobiografi saya, diluncurkan tanggal 29 Juni tahun ini. Itu di Fairmont juga, dan ada videonya barangkali kalau ada nanti bisa ditayangkan. Tapi intinya di situ beberapa teman memberikan kesaksian juga mengenai autobiografi ini. Jadi saya tidak berpanjang lebar lagi karena sudah diberikan pencerahan dan tanggapan dari Pendeta Anita dan Pastor Agustin, mohon maaf, dan Pastor Renwarin. Jadi selebihnya saya kira saya serahkan pada sidang untuk menanggapi atau bertanya atau lain-lain hal yang diperlukan mengenai apa-apa yang ada di kedua buku tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas perkenanannya. Barangkali dulu dibuka aja dulu sini, karena sebentar orang mau bertanya. Saudara-saudara, supaya berjalan langsung terus ini arus pendapat. Sekarang saya ingin memberi kesempatan kepada seluruh audiens ya. Siap-siap saja, antaranya Ibu Tini tolong siap-siap karena mewakili Mami nih, memberinya langsung dikit ya.
Rocky, halo. Renar Untu. Ya. Banyak Valen dan lain-lain ya. Max banyak penggemar-penggemarnya. Barangkali saya berikan kesempatan dulu pertama dari IKIP. Cuma sekarang kok bukan IKIP, NIMA kan? Dalam benak saya itu bilang IKIP. Begini, silakan dulu. Ini benar-benar kira-kira prototipenya ya. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini tentunya. Ketika saya dihubungi oleh yang terhormat dan terkasih Dr. Doli untuk boleh bersama-sama di hari ini, puji Tuhan kita dipertemukan dengan yang sehat diberkati di hari besar ini. Menarik sekali tentunya diskusi di siang hari ini mengenai sastra. Ya, karena saya jadi disampaikan tadi oleh Dr. Doli bahwa bekas didikan daripada Profesor Kewenang Ruru, waktu itu masih IKIP yang benar masih di Manado. Ketika tahun 2000 pas itu IKIP sudah di perluasan mandat sehingga berubah menjadi Universitas Negeri Manado yang sekarang berlokasi di Tondano. Tadi jadi berbicara sastra, memang karya sastra itu ditulis tentunya oleh penulis dengan tentunya harus memenuhi elemen atau komponen sehingga itu layak disebut sastra. Saya jadi berangkat dari salah satu hakikat sastra, the nature of literature. Literature is language. Orang bilang sastra itu adalah bahasa, baik dalam lisan maupun tulisan. Sehingga ada yang bisa bertanya sampai pada, jadi apakah semua yang berbunyi, yang lisan, yang tertulis itu dikatakan sastra? Tidak semua tentunya. Karena ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, yaitu pertama estetik. Estetika sehingga orang ketika membaca tidak terasa bahwa sudah menghabiskan berjam-jam atau bahkan berhari-hari, tidak terasa dia menikmati bacaan tersebut. Itulah kelebihan daripada sastra, estetikanya harus ada. Jadi di samping jadi bahasa konotasi dan denotasi yang mungkin kalau orang mulai dapat di eksakta, matematik misalnya atau tulisan yang lain, tidak perlu denotasi atau bahasa ya denotasi bahasa ya konotasi maksud saya. Denotasi yang cukup, jadi konotasi adalah additional meaning daripada yang original meaning, kalau bisa katakan seperti itu. Sehingga tidak seperti balik kepada Prof. Ruru, tidak semua jadi orang jadi terpanggil untuk membaca, untuk menulis sastra. Tapi kalau orang-orang yang misalnya pembaca, jadi kita tidak diminta untuk nanti pada selesai membaca misalnya puisi, diharapkan kita menjadi poet, menjadi penulis puisi, tapi kita sebatas mengapresiasi karya sastra. Karena yang kita sampaikan setelah kita baca, apakah puisi, apakah drama, atau novel, kita dimintakan sebagai pembaca to reveal, jadi mengungkapkan apa maksud daripada penulis. What is the intentions of the authors? Bukan what is the intentions of the readers. Meskipun kita di tahap atau awal pertama kita bebas menggunakan the reader's response, tapi pada akhirnya ketika mengapresiasi karya sastra itu kita harus berupaya tentunya meng-reveal what is stated, what is being communicated by the authors, agar supaya kalaupun penulis itu masih hidup dia nggak mau komplain, dia bilang bukan itu maksud saya, ya maksud saya adalah lain. Jadi seperti itu. Jadi sehingga luar biasa dari pembicara tadi ada yang mengatakan oh maaf tadi bilang oh apa tidak
atau sulit memahami itu. Ya itu yang memang kelebihan sastra seperti itu. Tapi the nature of literature dibilang the literature is true to the real life. Artinya bahwa di sisi lain dia bilang katakan bahwa imajinatif karena itu dia penulis menggunakan dia persepsi, menggunakan what is has been observed, has been experienced dan sebagainya, or read from any other sources, kemudian dia tulis dalam karyanya. Tapi di sisi lain dikatakan bahwa literature is true. Mengapa? Karena dia mengangkat materi itu, penulis mengangkat materi itu daripada apa yang diamati, apa yang dirasakan, dialami, atau yang dia baca. Sehingga itu ya kehebatan sastra. Sehingga ada yang mau bilang, oh komplain itu tak betul tuh karya sastra. Orang akan bilang, is literature important? Is literature interesting? Kita bisa mengatakan iya, alasannya apa? Alasannya penting, alasannya apa? Karena literature is true to the real life. Karena apa yang ditulis oleh penulis itu memang dialami, diamati. Seperti di karya tadi The Grapes of Wrath itu, bahwa dia benar-benar angkat di abad 20 Amerika itu seperti apa pekerja di Amerika itu. Karena itu temanya, jadi kalau tidak salah Pak Dokter, adalah kapitalisme yang tidak manusiawi. Sehingga menarik sekali, dan itu merupakan refleksi kepada kita yang hadir bahwa apakah itu orang bisa rasakan di era sekarang ini. Sehingga para pemeran di situ, para karakter di situ diperankan itu untuk menyampaikan maksud daripada John Steinbeck itu, apa yang dia lihat, dia rasakan, untuk jadi bawa tuh pesan-pesan ini yang itu dituangkan di dalam novel tersebut yang sudah dibagikan kepada kita sekalian pada siang hari ini. Sangat menarik sekali. Kemudian dikatakan bahwa literature is expressive. Artinya bahwa kehidupan, the writer's personalities, the writer's belief itu bisa didapati di dalam karya. Tapi tergantung kepada kemampuan kita bagaimana kita mengungkapkan approach apa yang paling tepat untuk kita bisa mereveal apa yang di dalam sastra itu. Kalau bahwa dalam karya sastra itu the writer's personality, the writer's belief, or religion atau apa semua itu bisa diungkapkan di dalam karya itu. Seperti kalau misalnya kita ada kata-kata yang tadi dikatakan oleh Pak Pastor tadi bahwa tidak sempat atau penulis itu quotation, jadi maksud saya tidak diterjemahkan. Karena itu memang kalau bahasa sastra seperti itu, jadi lebih bagus jadi itu dikutip agar supaya pesannya tentunya tidak hilang seperti itu. Dan kemudian lagi saya tahu beliau juga almarhum mengajar cross cultural understanding, sehingga sebagai mahasiswa saya waktu itu jadi banyak yang jadi membekali saya bahwa harusnya seperti itu kehidupan kita, bahwa dengan kita memahami perbedaan jadi culture atau religion atau semua, jadi kita sebetulnya di situ mengapresiasi God. Karena bukankah kita diharapkan untuk to maintain harmonious relationship jadi among nature and man. Jadi ketika kita membangun kebersamaan, memahami perbedaan, di situ jadi tentunya kita sudah mengapresiasi pencipta, yaitu Tuhan Allah sendiri. Sehingga bagaimana seperti yang tadi dokter sudah sampaikan, bahwa cucu juga tadi bahwa karakter daripada Profesor Kaunang itu terrefleksi di dalam karya-karyanya, dalam buku yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi itu sebetulnya merupakan refleksi daripada Profesor Kaunang Roro. Jadi saya sangat terkesan bahwa ketika kami bisa bincang dengan teman-teman, dapat ingatkan dulu
Tuan dosen-dosen dulu, jadi Prof. Ruru, jadi banyak memberikan contoh kepada kita, sehingga itu yang jadi saya bilang kalau boleh itu kepada mahasiswa kita sekarang ini kita orang terus-teruskan. Mulai dari kita sendiri, jadi appreciate others. Jadi saya bilang contoh kecil, ketika saya masuk kalau mau ke kuliah, saya tidak mengharapkan mahasiswa bilang good morning ma'am, enggak. Saya morning everyone. Jadi saya pikir bahwa saya tidak mau jadi kecil, ya, tidak mau jadi rasa terhina ketika saya memberikan salam lebih dulu kepada orang lain. Nah itulah budaya. Jadi karena beliau Prof. Ruru memberikan mata kuliah, salah satu mata kuliah adalah CCU, sehingga di situ kalau kita memahami perbedaan budaya, agama, ya, dan tradisi dan sebagainya, tentunya akan mempermudah kita untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi oh kalau orang ngopi di dunia lain, kita bagaimana kan susah mengadaptasi. Tapi padahal sederhana saja, sederhana sekali. Ketika kita appreciate others dengan perbedaan yang ada, maka kita tentunya sudah appreciate God, dan kita tentunya layak menerima apresiasi dari orang lain dimanapun kita pergi, kita melakukan tugas. Jadi sangat menginspirasi tentunya saya di siang hari ini dengan beberapa buku, dan kemudian juga sudah dikomentari, disajikan oleh Bapak Ibu yang sudah diberikan kesempatan untuk mengomentari atau memberikan pengalaman tentang budaya yang ada, tentang buku yang ada, dari keluarga sendiri, ya, dokter dan anak. Tentunya itu bagi saya pribadi itu sangat memberikan nilai tambah di dalam melanjutkan tugas saya sebagai pengajar. Demikian, terima kasih. Profesor Tini Mogea. Dalam salah satu academic journey Mama, dia pernah menjadi pembicara di Harvard University. Kok kita tanya, no? Mau bercerita apa di sini? Dia waktu itu mewakili Southeast Asia, ada tugas di sana. Bercerita tuh kehidupan sendiri. Cerita tuh di kolom, cerita tuh di kas-kasen. Dan dia simpulkan kehidupannya adalah sastra. Ini. Kawan main pelinggir saya, Rocky, saya persilakan. Kalau banyak dinanti-nantikan. Tetangga kita ya. Itu kata yang udah lama punah dari ensiklopedia itu dan ganti. oke. Falinggir Falinggir dengan Falungku apa bedanya? Ini yang disebut sebagai talk show. Ada talknya tuh, bukan yang di Jakarta show semua tapi dangkal itu. Jadi tadi Ibu terangkan dengan bagus, Pak Berselius ucapkan sesuatu yang membuat kita pindah dari memori pergi pada hope itu. Dan jembatan itu adalah sastra. Walaupun saya kuliah pertama sebetulnya elektro, fakultas teknik, saya kuliah fakultas teknik awalnya. Sampai sekarang saya masih baca matematik, fisika itu ilmu seperti ilmu sosial, dia bertumbuh, paradigmanya bertumbuh. Jadi itu ada kenikmatan baca fisika. Fisika bukan ilmu yang namanya denotatif, dia juga konotatif tuh, karena paradigmanya berubah dari Newton pergi pada Einstein lompat pada Stephen Hawking dan etc. itu. Matematik ilmu yang denotatif itu tidak mungkin berubah karena tetapan-tetapan aksiomatiknya itu. Tapi sastra selalu dia berayun justru tuh.
Jadi sastra itu seperti mengejar layang-layang. Ada novel yang ditulis siapa itu, Kite Runner, penangkap layang-layang itu. Kalau saya main baseball secara fisika, saya bisa hitung lintasan paraboliknya, mengukur bahwa di titik tertinggi kecepatannya pasti 0. Lalu saya tahu sudut elevasinya berapa, saya bisa prediksi dia tiba di mana bola baseball itu. Tetapi kalau saya main layang-layang, kenikmatan pertama adalah ketika layangan itu putus. Waktu dia putus kita nggak tahu cara nangkapnya. Kalau baseball saya tahu tuh, oh angin segini, elevasi segini tuh, VT sama dengan V0 plus alpha T, gampang itu kan debatnya. Tapi kalau nangkap layangan putus itu, kita itu dancing with the wind itu. Jadi kenikmatan anak-anak itu adalah ketika berebut layangan, karena dia mesti menari bersama layangan itu tuh, nggak ada ilmunya tuh. Dan itu yang disebut sebagai kehidupan sebetulnya. Berayun, walaupun nggak dapat, tapi ada peristiwa yang mungkin kita masuk dalam semacam komunitas. Itu juga yang memungkinkan kita ada di sini. Saya lagi pulang dari Jakarta karena bawa papa pulang. Papa udah umur 91 tahun. Dan dia masih pergi naik onta ke Mesir, dia masih pergi naik ke China Wall itu kan. Jadi saya mengalami satu proses untuk memahami. Jadi saya dapat bukunya, saya baca cepat-cepat dan merasa bahwa di dalam buku itu ada semacam endapan energi itu. Kenapa Omalis itu memilih untuk mengkaitkan peristiwa tahun 30-an itu, The Great Repression di Amerika, dengan social condition kita soal mengentaskan kemiskinan. Ya, yang belajar hukum pasti tahu ada prinsip law as a tool of social engineering dari Roscoe Paul itu. Sekarang kalau hukum itu bisa dipakai untuk mengengineer masyarakat, ada kepastian itu. Apa yang mesti diengineer oleh Pak Prabowo supaya 8% itu bisa diperoleh? Tapi sastra akan membatalkan cara berpikir itu. Sekarang kita pakai cara yang lain, itu literature as a tool of human solidarity. Karena apa yang terjadi tahun 30 betul-betul paralel dengan yang sedang kita hadapi hari ini tuh. Tanah-tanah di Oklahoma yang digusur yang menyebabkan Steinbeck ini merasa bahwa dia mesti mengaktifkan critical point of view untuk menggugat sistem pembagian tanah di Amerika. Kan itu yang terjadi itu, yang sampai sekarang sebetulnya jadi fondasi untuk menghasilkan semacam tanah itu kan unsur teologi yang paling awal itu adalah tanah itu. Adam dan Hawa diusir dari tanah Firdaus itu. Bahlil mengusir penduduk asli di Rempang itu. Jadi tanah itu adalah kondisi primer teologi itu. Ya karena itu Adam dibuat dari tanah. Dasarnya begitu. Tetapi seringkali tadi saya mau coba membayangkan energi feminisme yang ada pada Omalis sehingga dia mengambil risiko untuk secara nekat membandingkan social origins dari novel itu. Gimana bahasa Indonesia novel itu terjemahinnya Grapes of Wrath itu diterjemahkan amarah oleh Sapardi. Iya, tapi anggur kemarahan kira-kira begitu tuh. Anggur kemarahan, padahal anggur itu membawa kenikmatan bukan kemarahan kan. Apa namanya, in vino veritas itu. Di dalam anggur ada kejujuran. Kalau mabok orang nggak mungkin berbohong tuh, karena dia akan buka semua hal. Oke, saya balik lagi untuk mencoba melihat semacam semiotic condition of thought. Nah, ini ada pendapat kali ini. Atau saya berupaya untuk menduga dengan kuat, mensuspicion, hermeneutic of suspicion, bahwa di dalam benak, dalam logos frontalis dari Ibulis itu ada upaya untuk protes.
bukan sekedar diinspirasikan oleh Pak Steinbeck, tetapi dia melihat keadaan di negeri ini juga tuh tahun 80-an pada waktu itu. Jadi sebetulnya kalau kita pindahkan kondisi tahun 30 di Amerika yang menyebabkan misalnya semua orang merasa bahwa oke, karena ada kesulitan ekonomi maka fungsi negara itu ada keluarin duit aja tuh, apa namanya tuh, state spending harus diperbanyak tuh supaya orang paling nggak ada kerjaan di situ. Logics dari siapa namanya orang belajar ekonomi itu, Keynesian economics itu. Nah kita sekarang juga ada dalam kondisi semacam itu tuh. Tapi tentu mestinya Pak Basus Ruru bikin semacam second thought terhadap apa yang pernah diidealkan oleh Pak Ruru buat mestinya tidak ada konflik of interest. Kalau sekarang kita lihat BI dan Departemen Keuangan itu konflik interestnya tinggi sekali kan. Problem fiskal disuruh diselesaikan oleh Bank Indonesia tuh. Utang yang dibuat oleh pemerintah disuruh dibayar, dibeli surat utangnya oleh Bank Indonesia. Loh, Bank Indonesia harusnya nyetak duit juga kan. Padahal itu terlarang itu karena konflik of interest. Jadi sangat relevan kalau Pak Basilius lakukan semacam postscriptum dari buku itu untuk menerangkan bahwa tetap konflik of interest adalah the roots of all evil hari ini. Supaya Pak Prabowo juga baca itu sebetulnya. Jadi sebetulnya kita punya banyak kesempatan untuk mengevaluasi diri kita dari 3-4 buku ini. Jadi hobi saya sebenarnya bukan ngomong, hobi saya itu naik gunung loh. Setiap tahun saya naik ke Himalaya, pergi ke hutan-hutan di Eropa, nyari keinginan untuk mati di gunung itu. Kadang-kala suhunya minus 20, kecepatan angin 90. Lalu kita mengalami pengalaman eksistensial, itu maksudnya pengalaman teologis. Ibu Maria mengalami pengalaman teologis dengan membaca secara eksistensial pesan di dalam novel-novel Steinbeck itu. Dan itu yang memungkinkan kita tahu bahwa kapasitas seorang perempuan Minahasa itu bisa mencengangkan dunia. Dia bisa kasih kuliah di Harvard situ, mungkin ngopi-ngopi di bawah patung Harvard itu, lalu berbicara tentang the thing called justice. Pasti begitu kan pada zaman itu. Dan itu juga yang mengingatkan saya bahwa kalau kita bergaul dengan alam, kita selalu akan kembali pada tuntunan untuk menemukan apa yang disebut sebagai justice sebenarnya. Satu waktu karena saya suka naik gunung masuk hutan, saya dengar lagu yang namanya dari John Denver, Country Roads. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me road. Itu lagu yang bikin saya, ada apa itu di Shenandoah River? Apa yang ada di Blue Ridge Mountain? Di suatu waktu saya ada seminar di Amerika, lalu saya putuskan untuk cari tahu kenapa Blue Ridge Mountain itu disebut di dalam lagu John Denver bersamaan dengan sungai Shenandoah. Saya datang situ ke West Virginia. Saya naik ke itu gunung sepotong sebetulnya, Blue Ridge itu ini panjang. Jadi ternyata Shenandoah itu adalah tempat pertama penjualan budak di Amerika itu, di West Virginia itu. Masih ada situsnya di situ, saya masih lihat baju-baju bekas budak itu, sepatu yang dijahit asal-asalan. Jadi saya bisa bayangkan bahwa Amerika memang pernah menjadi negara bajingan itu. Karena mengeksploitasi tubuh manusia, mengeksploitasi potensi hidup manusia. Nah saya bayangkan Ibu Maria, Tante Lis ini, Om Ales ini, energi itu dia hasilkan kembali setelah membaca Steinbeck. Dan Steinbeck memang orang yang dianggap sebagai, ini salah satu penulis yang menggabungkan antara social justice dan existentialism. Dan itu saya kira yang menyebabkan dia dapat Nobel di tahun berapa tadi? 62. Nah setelah itu
ada kejadian ketika dia di novelnya itu dipentaskan dalam bentuk teater di New York itu. Waktu diundang dia bilang begini, yang saya tulis itu karya sastra itu, novel itu lebih lengkap imajinasinya daripada yang ditampilkan dalam bentuk teater. Jadi ada defisit untuk memindahkan ide dalam novel jadi gerak tubuh. Jadi bayangkan misalnya kita sekarang itu membayangkan Omalis mendahulukan mengambil risiko untuk ya mungkin akan dibully. Itu urusan apa antara novel dengan pengentasan kemiskinan? Di mana logikanya kan? Padahal semua novel yang basisnya adalah kritik sosial memang dimaksudkan untuk tadi topping down atau mendobrak the very culture of American capitalism pada waktu itu tuh, pembagian tanah segala. Jadi saya balik lagi pada keadaan hari ini, kita dapat semacam inspirasi dari Omalis bahwa selalu ada politics of hope berbasis pada politics of memory itu. Apa politics of memory dari Omalis? Yaitu pengetahuan dia tentang keadaan Amerika tahun 30 yang mengalami depresi habis-habisan. Apa yang jadi memori dari Pak Basilius, yaitu ketika dia jualan sayur di pasar-pasar itu, dan itu membekas, dan itu yang nggak mungkin hilang. Itu dia akan disimpan di hipokampus kita sebagai pusat pengendalian memori kita. Tetapi sekali lagi, apa yang kita simpan dia bisa meledakkan energi baru itu. Dan energi itu yang mungkin kita perlukan sekarang, yaitu katakan dengan satu kalimat bahwa literatur itu adalah simpanan energi manusia yang sangat sublim, tapi dia akan menghasilkan ledakan besar kalau komunitas atau keadaan sosial itu mengasuh dia. Jadi saya kira bagus betul hari ini saya senang karena ada pikiran bagus di dalam diskusi kali ini. Dan saya tahu bahwa kalau seluruh IQ di ruangan ini saya kumpulkan, saya tukar tambah dengan yang di Senayan, masih ada kembalian di sini. Terima kasih. Luar biasa. Oke. Oke, ini punya narasinya ya. Memang papa mamanya satu kumpulan orang di jalan siswa ini. Mama, ada di foto-foto orang. Baku dapar dan ke papa lagi. Semuanya yang saya tahu like father like son. Valen, come here. Langsung saja saya ini cocok sekali untuk yang muda-muda, bukan yang muda yang bercinta, tapi yang muda yang berliterasi. Hebat. Please your comment. Terima kasih, selamat siang Tabeawaya. Dan salam hormat kepada semua senior yang ada di sini, Pak Basilius tentunya, Bung Rocky yang sudah mulai tadi dengan filsafatnya. Sangat menarik, tapi sekarang saya percaya bahwa Bung Rocky menghilangkan beberapa kata dalam ensiklopedianya. Pertama tadi Valinggir dia bilang, tapi ada satu kata lagi yang dia belum bilang, ternyata memang sudah sungguh dilupakannya, bahwa Valinggir kalau dia terbang putus, embang gitu. Embang Bung Rocky. Salut, terima kasih banyak atas penerangan yang luar biasa, iluminasi yang luar biasa. Senang juga ada senior budayawan di sini. Terima kasih banyak atas kehadirannya juga, dan saya mencoba untuk memberikan beberapa pandangan. Saya punya 4 poin di sini. Saya senang Bung Rocky mengangkat kata eksistensialisme di sini, karena yang jarang diungkap dari seluruh cerita novel dari Steinbeck ini adalah satu peristiwa kecil yang justru kurang mendapatkan perhatian dan perspektif, yang justru menurut saya membawa makna eksistensialisme yang paling dalam, yakni apa? Ketika kelahiran membawa makna kematian pada saat bersamaan. Itu dalam cerita tadi, bahwa Rose ketika dia memberikan kehidupan, mencoba memberikan kehidupan pada anaknya, peristiwa kehidupan itu ada bersama dengan peristiwa kematian. Dan justru pada saat itu
menurut saya rock bottom of the stories